Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Chicks Channel bersama gue, Sky Al-Mukarrom Sitorus. Orang biasa yang keren, Cikiciu. Asik. Bintang tamu kita kali ini ini bintang apa tamu aja? Enggak terlalu bintang, cuma yang jelas tamu. Tamu ya. Tamu, jangan bintang. Bintang kesannya wow. Iya. Saya mah biasa aja gitu ya, tamu gitu. Tamu bintang tamu gitu. Tamu kita yang kurang bintang kali ini. Boleh ya. Saya lebih suka. Iya. Bintang tamu tapi kurang bintang. Dia adalah seorang komedian, penyiar, aktor, MC, terus Bapak. seorang family man juga. Iya dong, family man dong. Bebas lah apa aja saya. Ya kan, family man. Dia apa lagi sih? Ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga. Kadang kalau ada peran ibu-ibu, Iya. ibu-ibu. Dia adalah dia juga merupakan juara 2 dari Suci 1. Stand up comedy Indonesia. Stand up comedy Indonesia. 1 Kompas TV. Kompas TV. Juara 2 di Suci 1. Juara 2, Suci 1. Kalau misalnya saya ikut Suci Suci 2, 2, juara 1. juara 3, juara 1. Juara satu. Itu memang mungkin rumusnya itu ya. Memang mungkin rumusnya itu. Saya memang sengaja Rumus sih juara ini, 2 rumus itu. Anabel. Anabel. Analisa gembel. Anabal. Anabel. Analisa gombal. Wahai. Nah, saya tapi bisa bangga ya, bisa mematahkan mitos kalau juara 2 itu akan lebih terkenal untuk bisa menjadi lebih terkenal. Ternyata enggak juga ya, juara 2 enggak Akhirnya patah. Patah juga. Bisa. Jadi benar-benar. barang siapa yang mengatakan juara 2 akan lebih terkenal, enggak juga. Karena Anda harus lihat siapa juara 3-nya kan gitu. Iya kan? Juara terkenal itu Tapi bisa terkenal enggak itu kan relatif ya. Iya. Kalau saya ini kan juga terkenal enggaknya itu relatif pasti lah ya. relatif tidak terkenal. Gimana? Oke. Ya, juara 1 waktu itu Rian Adriandi. Sutradara film Jumbo. Salah satu film animasi terbaik yang Terbanyak Indonesia. penontonnya. Terbanyak penontonnya yang Juara 3 Ernest Prakasa. produser Sutradara film terbanyak penonton film juga. terbanyak Agak penontonnya lain. juga agak lain. Luar biasa. Juara 2 Dua penonton dari 2 film itu. paling banyak nonton di 2 film itu. Iya kan? Paling banyak nonton di 2 film. Iya. Berapa Itu yang saya? juara 2. Ya kan? Luar biasa. Paling susah di juara 2 itu. Emang iya? Untuk ngepasin untuk bisa juara 2 itu susah loh. Kalau dia terlalu bagus bisa bablas juara 1. Iya benar. Dia terlalu jelek bisa bablas Bablas juara 3. Untuk bisa dia ngatur biar pas. Iya. Susah. Kalau juara 3 kan dia terlalu bagus, belum tentu di juara 1, masih ada juara 2. Iya. Iya kan? Masih ada masih ada juara 2 lu. Itulah kelebihan yang bisa dicari-cari ya Iya. dari juara 2. Bukan bisa dibanggakan dicari-cari ya. alasannya. Bukan dibanggakan. Kelebihan yang bisa dicari-cari dari juara 2. Itu. Tapi memang harus membanggakan. Dari tapi dari Suci kan rumah, saya mengakui rumah udah 3 di Surabaya. jangan ngomong-ngomong dong. 4. 4. Nggak gini aja dulu deh. Saya mengakui bahwa dari Suci lah itu mulai saya masuk Jakarta. Tuh, ya kan? Oh, bukan dari Calentong. Setelah dari Jakarta, lah baru tuh masuk tuh Calentong banyak tuh. Jadi masuknya dari Suci, mulai Suci 2011 lah itulah mulai banyak di Jakarta. Dulu lamanya di Surabaya sebelum ke Jakarta tahun 2011 itu, 15 tahun yang lalu. Itu. Berarti 2011 di Jakarta kan? Mulai ke Jakarta. Kalau dulu sih sering juga ke Jakarta, ke Ancol, ke Taman Mini gitu. Melancong. Ya, Ragunan gitu. Kalau yang mulai 2011 mulailah kerja banyak di Jakarta. Setelah Suci itu. Gitu. Ya itu akhirnya 3 rumah. Jadi nanya rumah nih. Mas, ini kan pasti pajak monitor. Pajak udah saya bayar. Aman lah. Aman. Orang temennya pejabat kok masa nggak bayar Bukan, pajak? enggak saya bayar, saya lapor semua. Maksudnya enggak saya sembunyiin gitu. Saya lapor semua. Kalau itu bukan apa ya, itu dan kayaknya saya merasa sekarang nggak tahu ini benar atau salah.
kayaknya terlalu gitu ya. Invest dulu kan orang tua. Iya. Tanah, rumah. Nah, tapi saya Dulu sekarang orang ngerasa dulu tanah, rumah, bini. Tanah, rumah, ada bini. bini ya. Kan nambah. 3 rumah, Iya. 3 bini ya. Gitu. Nah, dulu kan konvensional udah takut. Yang sekarang Iya, investasi iya. kan macam-macam, ada investasi bodong ya kan. Iya. Ada investasi yang saham dan lain sebagainya lah ya. Ada investasi bedeng juga ada. Itu proyek, Pak. Iya kan Investasi. investasi pro kan. Ada investasi yang nakal tuh bukan investasi bodong, Pak. Apa tuh? Investasi badung. Oh, Dia sangat badung iya, sekali. iya. Investasi Badung itu bandel banget. pembangunan Keras villa kepala. di Bali. Oh, Nah, iya. investasi Badung kan. Bener. Nah, akhirnya rumah nggak cash ya, ada duit saya beliin, ada duit dan saya ngumpul. Kok tahunnya 3 sih? 4, 5. Nggak. Intinya sekarang itu saya ngerasa nggak liquid gitu. Oh. Dan saya lihat pantau juga kenaikan harga di tempat yang saya beli itu juga nggak terlalu signifikan juga kalau buat investasi gitu. Tapi kan baru berapa tahun? 10 tahunan lah. Ah, baru 10 tahun. Nunggu berapa tahun? lu investasi? Emang investasi untuk berapa tahun sih? Ya sampai masa tua. Iya kan, Iya ntar kan? buat anak umur 30 40 kan bisa. Oh, ya masih. Siapa tahu. Iya, tapi kan 10 tahun nggak ada kenaikan itu bukan investasi namanya. Ada tapi nggak signifikan, lumayan lah ya. Iya kan harusnya kenaikan signifikan. Akhirnya Berarti daerahnya nggak berkembang. ya mungkin ya saya Pejabatnya pilih. nggak bagus. Terus gitu. Daerah padahal udah di pinggir jalan loh. Semua rumah juga di pinggir jalan ya. Iya, nggak ada di tengah jalan. Tengah jalan palingin dong. Ya udah nggak usah bahas itulah. Iya, iya. Intinya saya waktu itu emang bahkan sebelum suci juga udah mulai ngambil rumah. Oh, gitu. Iya. Bahkan saat suci itu teman-teman semua itu kan belum pada punya rumah tuh waktu itu kan katanya. Dan saya ngambil rumah kaget tuh. Masa lu ngambil rumah? Udah lah gimana. Jadi mau sidik karena apa semua itu belum waktu itu. Saya udah duluan. Ada apa lunas satu. Karena mungkin mereka pikir, satu. lu kenapa nggak poya-poya dulu gitu maksudnya. Kan mereka masih muda-muda Iya, kali ya. mungkin mereka gitu Masih kali muda-muda mikirnya. mungkin Oh, ya. ini Yang kesempatan lebih kita berumur jadi kan bintang. saya gitu kan. Jadi udah setelah itu ada rezeki ngisi gitu. Bukan wajar lah, nggak ada yang perlu dibanggain juga. Maksudnya udah seharusnya orang juga harus Iya. gitu untuk menghadapi masa roda di bawah, kadang roda di atas gitu kan, masa-masa tua. Maksudnya investasi juga lah. Harus lah ya. Semua orang harus melek gitu ya. Harus melek istilahnya investasi juga bagi orang-orang kayak seperti kita yang Kerjaannya terkenal- nggak tetap gitu. terkenal enggak, Kerjanya nggak tapi tetap. juga masuk TV juga iya, kan repot, ya kan terkenal enggak tapi masuk TV iya, ya kan? Kok bisa ya? Nggak bisa orang yang artis-artis yang kalau ketemu kita itu kan masuk jajaran artis yang kalau ketemu orang-orang kadang nggak langsung nggak tapi Bener. Dia kayak bukan yang Ariel, kan? bukan yang langsung nyebut nama. Calon toh. Nah, Dia ya kan, ngeliat langsung, Bang Komeng. Langsung kan bukan langsung yang Nggak langsung nembak. Yang papasan yang Kayak kenal siapa gitu ya. harus konfirmasi ke teman. Ini kita golongan arti yang siapa? Ada yang tipe gitu dan tipe orang yang kalau ketemu kita, aduh, tukang ojek pengkolan tiap hari saya nonton. Udah GR salah lagi, ya kan? Tipe-tipe Emang mirip sih. Iya tukang ojek pengkolan. Kalau yang dari sisian pemusik-pemusik, Pak Bulu, gitu kan ya. Super glad. Sudet, gitu. Jadi orang yang tahu kita cuman nggak ngerti siapa kita, Iya. gitu kan. Pernah tahu tapi nggak ngerti Iya. gitu. Itu Kayak- tipe-tipe yang Kalangan artis Ya. yang kalau jalan sama artis lain disuruh ngambil foto. kadang Disuruh gitu, motoin. Kalau itu nggak terlalu sih. Saya masih belum pernah gitu yang disuruh ngambilin foto gitu, belum pernah gitu kan. Paling Cuma suruh megangin aja. langsung pegangin tasnya. Nah, jadi tipe-tipe yang gini ya, anomali orang
fans saya ini wah siapa ini Idola nonton saya nih, gitu. idola saya tiap hari nonton. Mas siapa mas namanya? kan ya sering gitu itu dipikir nggak sering di kalangan udah so asik udah siapa namanya? Jujur dia itu jujur, Iya. saya senang sering nonton Tapi ya nggak kan? tahu namanya. Yang sama calon tong TTS udah bener semua memang iya saya mas namanya mas. Apa saya perlu berubah nama ya sekarang ya? Udah telat ya? Mau rubah nama juga orang tetap nanya. Siapa? Tetap nanya gitu. yang dulu siapa ya gitu ya? Yang dulu siapa, yang sekarang siapa? Kalau yang dulu siapa? Yang dulu siapa sekarang siapa? Orang tetap nanya. Kok sama-sama bukan siapa-siapa? Tapi saya syukurin aja di ada kadang untung yang juga seperti itu, maksudnya di level-level nggak terlalu ngetop banget juga. Tapi ada terus. Nah itu, Betul. alhamdulillah lah saya ngerasain mulai 2011 masih nggak yang tung gitu ada, tapi terus Tapi ada alhamdulillah masih istilahnya konsisten lah, stabil. Kalau di film tuh nggak perlu ada di poster, tapi selalu Ada ada di terus. film. Iya, ada terus. Tiap film ada, tapi nggak pernah ada di Arif poster. Didu, Iya kan? Cek bagus tuh. Ince Nggak pernah ada di poster, ya tapi kan? filmnya ada, di film ada terus. Dia nggak pernah jadi yang pemain utama, tapi ada terus. Ya. Istilahnya benang merah ya. Tapi dulu katanya pernah jadi tim kreatif, masih sekarang masih sampai. Tim kreatif, ya basicnya juga mulai awal terjun udah nyambi gitu tim kreatif untuk nambah honor lah ya sebenarnya juga kan. Dulu bukannya katanya lebih gede dari sana dapatnya? Enggak, Apa ini? dari tim kreatif. Makanya untuk nambah honor gitu kan. Jadi kan kalau secara jadi bintang, jadi pemainnya kan standar lah, masih belum yang level top lah ya. Kan di TV itu kan ada level-level juga sih standar. Oh belum. Nah saya di tim kreatifnya yang baru ngambil banyak dari teman-teman yang anak buah juga dikit aja ya biar saya dapat banyak. Kayak Ganang tuh dikit-dikit aja lah. Gitu. Nggak usah dikasih tahu, bukan mereka dapatnya berapa ya kan. Iya. Yang penting kita Nggak, dulu. intinya ya waktu itu memang banyakan program saya itu yang kayak WIB, kemudian Peristawa. WIB, terus Peristawa, WIB, cuman 2 itu kan sebenarnya. Nggak di beberapa banyak acara gitu selain WIB dan Peristawa. Di LK juga enggak? LK main aja. Oh, enggak. Nggak ikut build create mulai awal. Kalau kayak WIB kan memang create kita, memang ide kita gitu, ide saya Maca, maksudnya ide saya Maca maju sana di ACC untuk tim kreatif ya kita tanggung jawab ngerjain juga gitu untuk soal-soal dan lain sebagainya gitu kan. Peristawa juga lanjutan dari WIB itu juga karena kita yang pingin, kita yang ngajuin dan di AC ya kita tanggung jawab untuk bikinin nih, ini seperti itu. Ya nulis-nulis. Tapi memang. Peristawa kenapa stop? Itu gua nonton loh, itu lucu loh, gua tungguin terus loh itu. Kenapa hanya bahas Peristawa nggak WIB? Berarti nggak nonton WIB ya? WIB nonton, karena kalau WIB mungkin orang udah capek kali sama pertanyaan-pertanyaan. Iya. Bakal muter-muter aja nih, yang kan kalau pertanyaan-pertanyaan Peristawa gitu. lebih seni yang apa ya? Komedi yang klasik ya, komedi base kita memang Sri Mulat waktu itu. Iya. Patokan karena memang kita kan Cak kan Jawa. Jadi Jawa dulu kan idola dan tontonan kan patokan influence kita kan Sri Mulat gitu. Iya. Jadi kita pingin bikin acara yang secara jenis komedinya Sri Mulat gitu kan. Yang bukan yang full impro. Jadi harus based on cerita. Makanya saya bikin cerita, bikin kadang jokes dialognya gitu. Jadi akhirnya itu yang membuat banyak orang kata mirip-mirip Sri Mulat karena memang influence kita Sri Mulat waktu itu. Berapa episode sih itu? Lumayan berapa ya? Setahun kali ya. Kalau WIB kan 3 tahunan kali. 3-4 tahunan lah WIB. Kalau Sri Peristawa setahun apa 10 tahun ya? Antara itulah. Setahun apa 10 tahun? Jauh ya. Rahasia kejauhan ya. Kalau setahun atau 2 tahun? Setahun atau 10 tahun? Range-nya kejauhan. Iya, ya? kejauhan. Iya, ya setahun atau 2 tahun. lah. Berarti anggaplah Ya setahun atau 2 tahun, anggaplah 5 tahun lah. anggaplah ya. Berarti kita anggaplah 50 episode. Ya segituan lah lebih ya. 50 Ya, lumayan lah. episode. Nah itu memang saya merasakan walaupun sebentar kenikmatan berkomedi saya merasakan di situ. Karena memang itu base
yang saya seneng kayak Sri Mulat Iya. bahwa lawak itu harus ada istilahnya isi yang kita omongkan, ada materi yang kita jadiin bahan, Iya. simple dari hal-hal simple dengan gitu. Karena memang kalau kita kayak saya menyadari lemah kalau ngikutin pace-nya lawak Jakarta yang Ngepop gitu kan. ngepop, kemudian juga yang istilahnya cepet temponya gitu kan, terus terang kita keteteran juga gitu. Jadi saya lebih suka komedian yang seperti itu. Tapi enak, maksudnya gue salah satu penikmat Pristawa. Ya, Gue tunggu setiap hari itu soalnya. padahal tayangnya nggak setiap harinya. Ya kan, ya makanya gue tunggu setiap hari. Tunggunya sampai setiap hari. Gue nungguin setiap hari. Gokil. Padahal tayangnya nggak setiap hari. Setiap hari. Gue akhirnya nunggu, akhirnya gue udah nonton di TV, gue nonton lagi di YouTube. YouTube, Suka ya. gitu gue Ya. suka ngeliat aksi Cak Lontok sama Denny Chandra tuh asik. Iya, di situ karakter. Nah, disitulah mungkin mulai awal Surya juga di situ. Surya mulai naik di situ. Surya mulai pelan-pelan melejit. pelan-pelan mulai dia komedi pattern, mulai tektok cepet, samberannya dia. Memang kan di Kristawa itu sendiri memang banyak karakter-karakter yang pas ya, yang ngumpul jadi satu. Semuanya di kayaknya situ. pada mulai di situ. Akbar doang yang nggak mulai nih. Iya, nggak mulai sampai sekarang, nggak mulai. Lainnya mana? Kang Den ini finish dah. Udah finish, dia malah finish duluan kalau Kang Den itu. Dalam arti udah top nontonnya, kita masih netek ya. Dia udah top-topnya di project. Calon tuh udah nyampe top-topnya, peaknya dia lah. Udah top, di mana sehari bisa 2-3 lah ya. Cak Lontok mah gila. Top-topnya gila dia sampai Surya apa sekarang top-topnya. Ini nih masih merintis. Gimana nih? Tapi emang dia, Tapi emang Akbarnya emang dia tuh suka banget nemenin nemenin yang orang nemenin orang yang bakal sukses gitu. Iya. Sukses ya. Saya Surya, ya kan? Terus apa? Surya sih nggak nemenin juga ya, dalam arti Ya maksudnya ya, bareng lah. bareng di WIB. Awal dia mulai masuk ke komedi kan ditarik ke WIB. Sebelum dia kan host MTV dan lain sebagainya kan, yang dia mulai ke komedi Ya, kan berarti di WIB, di- kemudian di Pristawa. Nama dia naik kan di WIB, Pristawa udah mulai. Ya mulai tuh, Banget tuh. mulai akhirnya ditarik ke Trans 7 kan. Akhirnya ditarik ke Trans 7. Nah, Calon Tong ya kan, mendampingi Lontong. spesialis. Naik. Saya tuh Bonik, set. ya, Bonik temen lu kan? Bonik. Bareng kan? Bonik. Itu mah bukan damping ya, kita kerja bareng Bonik. Wah, Iya. salut lah Bonik. Bareng Bonik, kan? Vokalis sama Review Set naik gitu. Saya itu emang aura. Kayaknya gua- aura. Kerja bareng lah kita lah. Sering-sering udah naik lo pasti. Udah naik. Pak Minim naik rooftop lah. Iya, banyak temen yang pernah satu saya naik, termasuk yang nggak nyangka tuh Bonik tuh vokalis For Revenge lah dia, Bonik itu. Kita tuh dulu ngerjain WIB sampai begadang jam 2 jam 3 sampai subuh, pulang tiap hari. Sama si Bonik itu nggak ada pikiran dia penyanyi, nggak pernah nyanyi tuh si Bonik. Kita kumpul makan bubur, makan ketoprak, makan apa, nggak ada dia nyanyi. Tiba-tiba dari vokalis For Revenge Bonik. Walaupun sebenarnya dia dulu juga sudah nyanyi, punya Iya. band di Emang Bandung. Dulu di juga For Revenge, dia sama For For Revenge juga kan. Revenge. Terus dia keluar kan. Dia keluar masuk lagi. Keluar masuk. Katanya Udah sampai vokalis yang gantiin dia nggak bagus katanya. Dia masuk lagi. Kurang katanya. Dia masuk lagi. dia udah sampai putus asa kali udah nggak nyanyi katanya dia udah. Sampai datang pertama kali Bonik datang ke gue. Misi Mas gitu. Golan di atas Bonik, kok artis soalnya. Gua artis ya. Dia karyawan TV kan. Mas, saya bikinin kopi ya Mas. Gitu. Iya, mau kopi apa Mas? Bonik tuh yang bikinin. Akhirnya tim kreatif kan kerjain WIB, dia udah begadang-begadang tiap hari makan bungkus, pesen nasi, pesen bebek, pesen apa sampai jam 2. Nggak pernah dia nyanyi Bonik itu di situ. Dia emang Dia kayak udah putus asa gua nggak nyanyi gitu ya. Dia pengen tiba-tiba dia jadi penyanyi, naik lagi. Sekarang ngetopan dia. Tapi top dah Bonik, luar biasa. mungkin dia sistemnya itu mungkin kayak mata-mata kayak spy. Dia Gimana ya? nyembunyiin identitas aja. Sebenarnya Makanya kalau ada orang-orang nyanyi, dia nggak mau ikut tanah biarlah. mungkin Nanti juga mereka tahu kalau dia tuh waktu itu sering gini loh, kayak kali nyanyi ya dia. mungkin Dia sering kali mungkin dia kalau nggak nutupin ya. kalau nggak
Mungkin dia nggak pede sama bau badannya sendiri. Bohong nggak ya gitu. Oke. Cak Lontong juga ngerampingin, kadang juga bikin materi apa gitu bersama bareng ya. Terus apa ya? Ya rata-rata memang gitu. Saya mungkin terahnya terah pendamping aja kali ya. Tapi alhamdulillah sih Allah dunia seni masih alhamdulillah masih ada lah gitu. Tapi memang cita-cita dari kecil tuh emang di dunia kesenian kan? Kagak ya. Saya itu ngalir aja, bukan cita-cita Oh, itu emang nggak punya cita-cita, emang hidupnya nggak peduli aja gitu atau gimana sih? bukan nggak punya, bukan yang kita cita-cita kan, misal satu impian, misal kita SD SMP udah ngincer nih mau jadi apa. Di saat umur itu kan belum ada kepikiran saya jadi pelakor. Cuman saya sudah suka nonton wayang, sudah suka nonton dulu ludruk, dengerin kaset ludruk gitu waktu sekolah, sudah suka. Tapi nggak kebayang kalau akhirnya jadi terjun di dunia komedi juga. Saya tadinya pengennya jadi apa? Astronot, Pak. Ya kan bisa, karena waktu itu di zaman-zaman itu kayak dulu itu ingat nggak Pratiwi Sudarmono yang pilot apa zaman-zaman Apollo Challenger yang meledak-meledak waktu itu kan, zaman-zaman waktu itu kan kita ngelihat astronot gitu ya. Cita-cita doang karena ngeliat TV. Ntar ada gambar foto tayangan presiden, ya pengen jadi presiden. Ada dokter, ya pengen jadi dokter. Jadi labil lah sebetulnya. Cita-cita waktu itu juga nggak ada cita-cita. Standar orang anak kecil zaman dulu, menteri, presiden, dokter, insinyur. Udah standar. Nah, sekolah pun di zaman SMA saya belum pernah kepikiran untuk jadi komedian. Tapi sudah suka istilahnya apa ya? Bercanda-bercanda lah, menyukai hal-hal yang bersifat komedi gitu. Kuliah. Nah, kuliah nih udah mulai nemu nih, karena di awal kan di kumpulan renang. Di kumpulan kampung. Gaya dada tuh. Bukan. Di kampung itu ada lomba lawak. Saya ngikut lah sama teman-teman tuh lomba lawak gitu. Itu sama teman kampus. Enggak, teman di teman-teman kampung. Di perumahan di kampung tuh. Lomba lawak di JTV Surabaya. Jawa Timur Televisi. Bikin apa ya? Udah lawak. Ada lomba lawak memang untuk ngisi acara yang menang ngisi acara ngisi di kontrak lah gitu. Kontrak situ. Cak udah situ dia. Calon udah di situ. Udah di JTV itu duluan dia. Enggak pakai audisi. Oh iyalah. Orang lama dia. Saya pakai audisi, gitu kan? Audisi juara 1 lah, ya kan? Yang lain nggak ada pesertanya, jadi kita juara 1. Jadi kita juara 1 bukan karena lebih lucu, bukan. Karena emang nggak ada pesertanya, nggak ada yang mau ngikut. Kayaknya nggak tertahan. Bukan karena nggak ada yang lucu, tapi nggak ada yang ikut. Ada 10 peserta dari berbagai daerah Jawa Timur, kita juara 1. Iya kan, dari berbagai daerah, dengan di Surabaya lah, deket katanya. Iya, akhirnya suruh ngisi tuh acara di situ. Mulailah itu lawak, itu ngapain ya? Belajar lah, lihat lawak. Zaman dulu lawak. Yang kita lihat Sri Mulat, Jakarta, rekaman. Oh, caranya gini melawak. Itu baru belajar ngelawak. Di situ ketemu Calon Tong sudah ngisi di situ. Di tahun 2010-an itu udah ngisi di JTV itu. Ketemulah Calon Tong. Ya masih say hello aja udah. Sama-sama kita ngisi aja acara di situ. Udah di situlah saya merasa lama-lama bisa jadi menghasilkan ya. Di job kan, setelah ngisi acara ada job, nawarin, udah sekedarnya lah job. Udah ada duitnya ya, ternyata bisa jadi ada duitnya ya. Mulai di situ akhirnya saya ke program yang lain, bikin yang lain kayak apa namanya? Berita dulu ada namanya Berita Kocak Becak. Itu termasuk itu di situ juga, di situ juga. Termasuk top lah acara itu. Orang-orang di level umur saya atau di bawah saya yang nggak terlalu terpaut jauh, kalau ditanya becak Jawa Timur udah tahu lah itu acara ya. Berita Kocak itu lumayan tuh. Ya itu job mulai banyak loh. Itu saya mulai ngalir tuh.
mulai ngalir, tapi saya tidak merasa mencita-citakan menjadi komedi, tapi saya tertarik di dunia itu dan saya mempelajari itu dan jadi duit gitu. Ngalir aja terus tuh. Nggak pernah kepikiran mau ngelamar, sambil akhirnya lulus kuliah juga. Lulus kuliah nyoba nih nyanyiin orang ngelamar, juga nggak keterima ngelamar. Ya dia ngelawak itu, mulai ngelawak di JTV itu sampai lama loh, sampai 2009 ngisi acara di situ. Terus 2010, 2011 lihat Twitter. Zaman dulu masih Twitter. Panji nge-post kalau nggak salah, Panji Pragiwaksono itu sama Kompas nge-tweet mengenai akan ada lomba stand up komedi gitu. Tahu saya pokoknya stand up komedi itu ngomong sendirian di depan, udah gitu, nggak ada. Ya ngomong sendirian di depan, kayak security tuh. Terus stand up comedy dia tanya, ngomong sendirian di depan, security itu ya di depan. Lagi ngomong stand up comedy itu. Tahu saya waktu itu. Tapi di saat itu saya sudah suka nonton stand up comedy barat yang lama-lama, Chris Rock, Josh Carlin. Kemudian waktu itu Louis C.K. gitu di YouTube kan, waktu itu belum ada Netflix dan lain sebagainya, masih di YouTube yang potongan-potongan bahasa Inggris tuh ya. Ini walaupun nggak tahu artinya juga akhirnya naik juga artinya, tapi sedikit tahu ini komedinya gini. Jadi itulah mulai belajar stand up audisi Surabaya. Pandi juga jurinya, ada Mas Indro. Itu pesertanya juga masih dikit 2011. Saya datang jam 11 aja, nomor urut 5 kalau nggak salah. Jam 11. Oh iya. Sampai pas nggak ada lagi temennya, Mas. yang bisa datang di sini nggak ada lagi ya. Tapi memang zaman itu memang begitu. Memang nggak ada. Soalnya waktu itu Kompas juga datang ke kampus kita buat nyari itu. Buat ayo dong ikut audisi. Danet aja yang punya Komtum TV, Danet aja sampai bisa ikut di 3 tempat. Jakarta nggak lolos, Jogja nggak lolos, kalau nggak salah ya Jogja nggak lolos. Akhirnya ke Bandung apa di mana? Ke Surabaya. Lolos, kasihan kali ya dia. Sebenarnya yang kasihan ini Danet apa Kompasnya nih? Kompas yang kasihan sama Danet atau Danet yang kasihan sama Kompas? Kompas yang kasihan. Sampai segitunya nyari peserta. Iya. Danet kasihan sama Kompas kayaknya. Sampai saya telepon, bisa nggak belum ada yang ikut. Tapi yang akhirnya lolos lah si Golden Ticket di situlah karantina, ketemu Ernest, ketemu Rian, ketemu yang mereka sudah duluan karena mereka founder itu kan yang ikut stand open mic di Comedy Club gitu kan, berapa Pandi, Radit, Ernest, Isman, kemudian Rian itu kan di situ dia. Ya founder itu udah duluan di situ. Saya disitu ketemulah dengan mereka di karantina. Ya itulah mulai sampai di titik ini sekarang. Berapa peserta sih waktu itu? Yang di final? Final kan 10. Terus 10 ya? 10 peserta. 12 apa 10 ya? Lupa saya. Awal-awal itu siapa aja sih? Rian, Ernest, Danet, Rian, Isman, Akbar, 5 nih udah nih. Rian, Ernest, Akbar, ya kan? Mo Sidik, Danet, Fauzi, Gareng, Pak Wisben. Wisben ikut. Budi Kusuma, tahu Pak Wisben ya? Ke Budi Kusuma, Ivan, Asep. 11 ya? Berarti 12. Nggak mungkin ganjil 11. Iya. 12. Itu kalau Gareng sama Gareng Sadia Ma'ruf. Gareng itu Gareng temannya Wisben juga. Iya, yang meninggal almarhum. Iya, almarhum. Yang sudah almarhum berapa ya? Triogam itu kan? Iya, Triogam. Yang sudah almarhum berapa? Ada yang sudah almarhum Gareng itu. Soalnya saya sempat kerja juga sama, bukan sempat kerja sih, sempat bareng kerja lah sama Ibu Jul. Bu Jul. Oh, Indonesia Kita. Berarti nggak sempat ketemu saya. Saya berarti 2000. Saya 2010 awal tuh. Iya, saya 15 mulai masuk ke Indonesia Kita. Nggak sempat. Sampai Indonesia Kita yang nggak masuk sampai sekarang. Kan udah nggak ada lagi di tim. Dulu tiap tahun. Harus ada tuh setiap tahun. Itulah saya sampai di titik ini tidak pernah mencita-citakan menjadi seorang komedian, ngalir aja. Cuman di tengah perjalanan itu banyak belajar untuk biar tetap survive.
MC apa, untuk nggak hanya sekedar stand up komedi melawak MC. Kan sekarang justru banyak MC juga di samping melawak dan stand up. Gitu. Ya pilihannya gitu itu. Katanya MC buat polisi katanya. Kalau sekarang banyak di situ. Nah ini ngedampingin juga nih, ini spesialis mendampingi dan nganter nih. Sama ya kan? Ada ini lepas dari udah mulai habis pilpres kan, udah jarang lagi kan kementerian kayak apa tuh kan jarang lah. Dulu kan hampir setiap hari macak. Dah tuh akhirnya ke ini Bang Bem tuh yang sering Bang Bem butuh Anda Baron yang itu yang dulu sinetron Yoyo lah, Baron itu yang sekarang kan banyak kerjaan di polisi, MC dan sebagainya. Nah itu ngajak saya tuh buat humor-humornya, ngulik-ngulik, nulis. Ya udah itu mulai. Akhirnya ya nulis gitu, yang membuat untuk nyari-nyari bahan komedinya lah. Ya akhirnya juga mendampingi saya juga tuh, mendampingi juga, bagian nulis juga. Memang udah kayak udah jalannya saya. Mendampingi. Rezeki dari situ kan, nulis, mendampingi. Ya karena itu yang karena saya punya prinsip kalau diajak orang, saya harus ada manfaatnya gitu. Ada kontribusi yang bisa saya berikan untuk orang yang ngajak saya, atau project yang ngajak saya, atau program yang ngajak saya gitu. Jadi suatu saat memang dia butuh, pasti insya Allah balik dan nyari lagi dan ngajak saya lagi. Itu prinsipnya itu sih. Enak gak sih kerja sama polisi? Kerja sama polisi mah enak-enak aja. Kalau yang ditilang polisi ya nggak enak tuh, ya kan? Kalau kerja sama polisi mah enak aja. Tapi bebas tilang dong sekarang. alhamdulillah kalau di Jakarta saya bebas tilang. Yang ditilang paling Grabnya. Saya kan nggak ada kendaraan. Oh iya benar. Kan penumpang gitu. Kan kita penumpang. Saya kan nggak ada kendaraan di Jakarta. Iya benar. Ya kan saya memang pakai Grab semuanya di Jakarta. Kalau di Surabaya? Kendaraannya di Surabaya. Tapi kalau ke Surabaya bebas tilang. Oh bebasan di sana, bebas tilang. Karena nggak pernah ada tilang sekarang. Tahu-tahu dikirim surat aja. Oh iya, udah tilang. udah nggak pernah ada apa namanya istilahnya, bebas, istilahnya ditilang prit udah nggak ada, tiba-tiba cekrek aja kirim ke rumah seperti itu. Jadi udah nggak bebas tilang juga sih. Tahu-tahu bayar aja kan. Iya. Man SIM juga lumayan, ada berapa ya SIM? Nembak. Bukan nembak. Belum habis bikin lagi, Gitu. Emang bisa? Kenapa? Emang bisa begitu? Bisa kayaknya. Saya ada SIM berapa ya? 2 kalau nggak salah. Nggak bawa deh. SIM 2. Belum habis bikin lagi. Hilang, ketemu lagi atau hilang. Pokoknya apa? Tapi handphone saya, bukan handphone. SIM nggak ada, bikin ya udah bikin. Tapi dulu katanya pernah ini nih. Kata saya. Pernah dapat proyek dari TV, ya kan? Tapi rugi. Proyek dari TV rugi apa ya? Hah? Disuruh jadi kreatif, ternyata main juga. Enggak, gini nih. Disuruh jadi TV pemain, kan ternyata kreatif juga. TV, saya di TV itu kebanyakan memang masuknya itu bukan yang dia ada program terus saya diajak gitu kan. Itu kebanyakan saya itu kalau di TV mulai WB, mulai Beristawa, dan beberapa itu kita yang ngajuin. Saya punya ide gitu. Waktu itu kan masih sama Cak, terus saya punya ide ngadain di ACC, ngerjain. Jadi di situ saya ikut ngerjain gitulah. Jadi kayak WB, Beristawa, kemudian WB. Bukan ada lagi apa yang di Trans 7 itu, cuman nggak naik juga. Ya itu udah nulis juga di situ, kreatif juga di situ. Jadi borongannya tuh ya borongan ngerjain semuanya. Sampai ada juga yang kalau yang BIB Pristawa sama yang di Trans 7 itu waktu itu kan ngerjain hanya kreatif dan talent aja. Ada lagi project yang sampai talent-talentnya Nalangin pemain. Nalangin honor pemain katanya. Nalangin honor pemain sampean. Project di satu TV lah ya, di satu TV di bilangan ganjil, di bilangan ganep, ya di bilangan Jakarta lah gitu, bisa depannya Warung Madura lah, bukan depannya huruf apa enggak ya, pokoknya di TV itu project
itu project full. Dalam arti gini, talent ikut gua, ya kan? Kreatif ikut gua. Kemudian juga bintang tamu ikut gua. Itu ya kalau dibilang borongan ya. Dia borongan ya. Ya istilahnya paketan, satu paketan itu. Udah itu ngerjain itu. Udah kalkulasi. Jadi berapa episode ya? 26 kayaknya. 26 episode. 26 episode. Berarti 26 bintang tamu. 13 apa 26? Enang lu kan lunas berapa tuh? 13 apa 26 tuh? 13. 13 ya? Mau nambah lu protes. 13 episode, perasaan lebih deh. Ada lebihnya. 13 lebih lah kalau nggak salah ya. Kurang lebih sih. Kurang Angkat lebih 13 deh. 13. 13 deh. Udah itu. Seperti yang saya bilang tadi. Berarti- Kreatif, pemain semua ikut kita. Berarti 13 bintang tamu. 13 bintang tamu, 13 episode tim kreatif. Ya kan? Dibayar. Tim nyengir tuh yang udah lunas dia. Ya kan? Pembayaran kan pasti mundur dong. Iya. Pembayaran televisi kan pasti mundur, ya kan? Biasanya mundur Mundur 3 sampai bulan, 6 mentok bulan. karena Ada juga mundur yang mundur seumur hidup nih. iya. Ya makin lama makin mundur lah mungkin ya. Udah. Mundur masih dalam batas wajar nih mundurnya. Ya udah yang kayak tim kreatif juga kasihan juga kan gua. Mereka juga memang kerjanya dari tim kreatif gitu kan. Ya udah bayar dulu deh cash. Bayarin cash, kalau nggak cash teriak-teriak tuh mereka. Sekarang syuting besok belum dibayar udah pada teriak-teriak. Cash tuh semua. Bintang tamu yang ya baru-baru lah yang kayak apa istilahnya kayak dulu sempat Amanda Rigby yang gitu sekali gitu kan nunggu lama juga kasihan kan. Bintang tamu sekali tapi harus nunggu lama, talangin dulu gitu kan. Terus ada kayak istilahnya talent-talent yang kasihan juga cuman sekali, termasuk teman-teman komik yang referensi undangnya kan dari saya juga, saya undang gitu lama gitu. Kayak dulu Jegel. Terus Jegel juga. Jegel dulu, terus siapa ya, banyak Ridwan Remin. Terus banyak lah. Kan nggak enak juga kalau kita nggak bayar duluan. Bayar tackle dulu. Kebayang lah ya. Ya, karena udah masa sih seumur-umur gue juga di TV semolor-molornya tahunan juga dibayar. Ada kan tahunan tapi tetap dibayar juga ada. Sampai numpuk saking banyaknya numpuk tahunan tapi tetap selesai gitu. Nah, tapi kalau yang ini nggak ada ujungnya kan. Jadi udah berapa? Ini cuma 2 episode. yang Kita dibayar. nggak akan nyebut acaranya apa, ya kan? Nggak akan nyebut TV-nya aja, cari aja itu ya apa kira-kira gitu ya. Yang ada si ini lah kira-kira. Ya kan? Ada Nita Gunawan, pernah ada Amanda Rigby. Ntar ya penonton nyari acara apa yang ada Akbarnya, ada Nita Gunawannya. Rizky Enggar, hampir Rizky Enggar saja nggak enak juga sama Rizky Enggar juga. Ada yang belum kebayar juga. Oh iya. Ya gua nombokin segitu banyak. Iya sih. Iya kan? Udah yang jadi gua juga bilang tuh sama yang temen senior tuh yang saya sama Cak, terus kayak Abdel, Pak Jarwo juga kan? Pak Jarwo senior ngomong terus terang gini. Nah sama yang anak-anak tim masih anak-anak yang baru gitu kayak apa ya saya nggak Umi Khairi itu kan ya. Boyen. Itu tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Ini Bareskrim lagi nyelidikin kok kronologi mengincer target gitu. Tahun berapa ya? Tahun berapa acara ini? Enggak lama juga sih ya, enggak terlalu lama juga. 2020 ke atas. Ke atas udah hampir tagihan kita udah berapa lama ya? Enggak gini. Gua kalau kayak dulu pernah ya, masa pasti semua artis juga pernah ngalamin di TV itu.
tahunan sampai numpuk. Di TV itu. Iya, tapi jelas Oh. akan dibayar pasti jelas, walaupun juga telat kita nggak masalah. Yang penting ada nih tahun ada komunikasi lah. Mau dibayar dengan cara begini nih, mau dibayar tanggal segini nih, nggak masalah kita itu. Yang penting jelasnya ini. Yang satu ini udah komunikasinya susah, gua mau harus gimana? Udah dibayar 2 episode. Oh. 2 episode paling berapa sih? 2 episode itu, kamu ingat betul tuh. Itu sebelum gua mau episode terakhir tuh, kontrak awal. Kayaknya pancingan nih gitu ya. Biar mau nextnya kali ya. Iya. Nih, udah mau kelar tuh dibayar tuh 2 episode. Udah 2 episode ya. Jadi 2 episode kan juga nggak dapat apa-apa. Orang gua udah nombokin semua, beberapa yang udah gua tombokin. Nombok gitu kan. Nah, yang ini tuh beda sama yang biasanya. Kalau TV biasa itu nggak dapetnya, selambat-lambatnya walaupun tahunan ada kejelasan gitu, dan memang ada gitu. Bahkan ada yang nyicil Nyicil kan. ada TV kayak ada. pernah ngalamin Gua kayak sebulan sekali bayarnya segini kayak ya. segini gini kayak cak gitu kan. Sampai Dicicil, sekarang iya. kan juga masih dicicil dia. dicicil dia masih ada gaji buta lah katakanlah. Tapi kan itu bentuk tanggung jawab TV. Iya, betul. Jelas. Karena udah ada kesepakatan karena numpuk sekian akhirnya dibagi per tahun per bulan bulan jadi sekian nih berapa? kayak gajian Iya. nih. Sampai sekarang nih Cak masih gajian walaupun udah nggak syuting nih. Iya. Ya kan? Nah, itu jelas dan bertanggung jawab. Yang ini nih ya yang mau lu selidikin tadi kan. yang acara gua ada bintang tamu yang gua ada semua di situ, yang gua sebutin talentnya ada semua. So gua nggak mau ngomong TV-nya di mana, acaranya apa, cuman talentnya udah beberapa gua udah sebutin tadi itu. Tinggal nyari tahunnya aja nih. Yang nggak tahu ya Mas Indro, Warkop gini. Ngasih dulu. Gimana itu? Masa kita sama seniornya apa sekarang? Dan nggak tahu kapan. Itu Nggak ada kejelasan juga. nggak ada kejelasan. Ini kan yang gua anggap ya udah nggak ada niat dia gitu. Gua udah nggak apa istilahnya, udah nggak ngoyo yang harus gini, yang harus keluar udah malas lah orangnya. Proyek rugi lah ya. Korek rugi. Gua rugi waktu, rugi duit juga. Iya. Yang mungkin yang lainnya rugi waktu ya, dan rugi duit uang yang uang yang harusnya Iya. dia terima. Tapi nggak jadi diterima dan rugi waktu. Gua rugi waktu, pikiran karena gua nulis juga, kreatif juga. Gua rugi duit yang harusnya gua terima sebagai talent dan sebagai kreatif. Iya. Gua rugi juga Duit yang harusnya nggak kemana-mana. Yang harusnya jadi punya gua nih karena tanggung jawab. yang memang udah punya gua nih yang gitu. untuk ngasih. Akhirnya keluar. Apa yang ke seniornya gua udah, yang seniornya nggak tahu nih. Pada waktu itu memang bersama-sama kita di situ. Udah mereka kan paham semua seperti itu. TV. Tapi sekarang masih ini nggak sih sama Calon Tong? Masih. Maksudnya masih sering ketemu. Tadi saya ke rumahnya. Soalnya kan yang satu Episode ya, terakhir. beliau udah jadi pejabat, yang satu udah jadi pejabat, yang satu udah jadi mitra polisi, mitra polisi, ya kan? Atau rekan kerja jadinya kan. Iya kan orang kerja kan. Kerja jadinya. Ini rekan kerja. Nah, kalau macam masih off air juga beberapa masih juga. TV yang sekarang udah jarang nggak ada program bersama kan, karena kalau bintang tamu bergantian, dia dilapor Pak hari apa, dia dilapor Pak. Saya juga kadang hari apa gitu, juga nggak pernah ketemu di satu scene di TV. Tapi sekarang kayaknya dia bakal panjang tuh dilapor Pak, udah Udah jadi sering kayaknya. udah jadi karakter baru Bapak Kos. Bapak Kos, dia udah sering kayaknya. Kayaknya udah jadi bakal ini deh. Dan nggak perlu pendamping kayaknya dia udah nggak butuh pendamping kayaknya. Ya kan? Kayaknya Udah nggak butuh. Tadi saya tanya pas ke rumahnya butuh udah enggak katanya. Jadi masih kalau sama Cak masih. Memang saya sangat identik sekali sama Cak bertahun-tahun. Orang kalau ketemu saya itu yang dicari Cak. Tapi saya nanya Cak, kalau ketemu orang nggak pernah nyari Cak. Saya kalau ketemu Caknya mana gitu, Iya, ketemu bener. orang Caknya mana gitu. ketemu Calon Tong. Terus kalau yang namanya tadi, Sehat, Cak, gitu.
temennya Cak gitu nah. Ada selalu nama Cak disebut saking identiknya ya. Iya, benar. Sampai sekarang di titik ini sampai sekarang. Lalu Cak nggak pernah kayaknya. masih. Tapi menurut Akbar nih, masa depan komedi Indonesia ke depan tuh cerah nggak? Cerah enggaknya? Masa depan komedian itu bakal cerah nggak? Cerah enggaknya tergantung orangnya. Ah. Pintunya tetap sama, terbuka lebar dengan makin oke, TV ruangnya mau menyempit. Tapi kan sekarang ruang lingkupnya lebih banyak. Nah, ini lebih banyak. Untuk terutama untuk komedi. menyalur untuk komedi, Oh, iya kan? ya kan? Jadi Banyak kan? ruangnya kan lebih banyak untuk komedi, Nah. ya kan? Ya, lebih banyak. Lebih banyak. Maksudnya Termasuk gini nih. iya kesempatan apa? Jadi Itulah. Nah, itu. Nah. Karena kan banyak orang itu banyak mengalami takut, Iya, ya. benar. Bukan. Kalau dulu kan acara paling ya berita, gosip, sinetron. Ah. Orang kan itu aja. Itu Maksudnya aja. komedi paling 1, 2. 2, 3. Kalau sekarang kan acara, semua acara harus tuh ada rata-rata komedinya. Nah, makanya lebih gede sekarang luas peluangnya. ya. Makanya oke orang bilang TV udah nggak bisa, hanya beberapa TV yang masih mengakomodir acara komedi. Heeh. Trans 7, Trans TV, ya kan. Terus nggak sebanyak dulu pada bikin acara komedi RCTI, bikin Global TV semua bikin. Karena tapi ruang kita kayak YouTube, konten-konten itu komedinya sangat terbuka lebar. Sekarang yang bikin konten-konten orang-orang yang basicnya bukan komedian itu justru lucu-lucu konten-konten mereka Iya. dibanding konten-konten yang komedian bikin. Iya. Karena mungkin mereka nggak apa ya? Karena mengalir kali ide dari sendiri Ide terus mengalir, kan gitu. suruh-suruh. Terus saya begini, sesuatu biasa kalau yang bawain orang biasa jadi ger gitu. Ini sesuatu biasa tapi yang nanti udah top udah apa ya jadinya Iya. jadi biasa aja. Kalau ini yang orang biasa membawain sesuatu yang kan banyak anekdot juga yang dibawain mereka. Iya. Dan jokes bapak-bapak juga yang dibawain mereka. Cuman karena yang bawain juga natural, enak Iya. kayaknya jadi lebih lucu gitu. Gitu. Jadi menurut saya sangat terbuka lebar yang namanya komedi untuk sekarang ini. Untuk dia sekarang komedi masih sangat terbuka lebar, tergantung lu sendiri gimana bisa memanfaatkan luasnya peluang komedi di sosial media, kemudian juga di konten-konten dan lain sebagainya. Stasiun TV yang masih komedi itu Trans. Trans 7, Trans TV. Itu masih ada acara komedi nggak sih? iNews gitu ada acara komedinya nggak sih? iNews nggak ada komedi. Nggak ada ya? Nggak ada komedinya. Dia berita-berita doang. Berita-berita doang. iNews nggak ada komedinya. Berita. Drama. Kayaknya. Soalnya kan dia lebih ke news juga kan. Dia lebih drama dan tragedi kayaknya. Iya. Soalnya kan dia belakangnya news emang news ya kan. News, ya. Jadi emang Ma News. Tapi memang yang masih bertahan sih ya Trans Trans lah. 7, Trans TV Trans. masih oke. Trans. TV RCTI Kalau udah mulai komedinya udah nggak ada kayak Udah sinetron masih ya. Di- Global RCTI masih Global ada. musik-musiknya lah. Paski itu masih sama Global Masih. untuk acara hari ulang tahun Antv pun Paski. kayaknya udah Antv malah dulu ikonnya Facebooker juga Iya. udah nggak ada gitu. Aduh, iNews juga pernah ada dulu mahkamah komedi. Wih. Gitu. Oh ada juga komedinya. Ada mahkamah komedi dulu yang main Bang Komeng dan sebagainya. Nggak tahu itu udah selesai atau belum juga saya belum tahu ya nggak pernah nanya. Terus apa ya dulu? Ada lah di situ banyaknya. Tragedi dan komedi. Dulu tragedi, sekarang ya saya anggap jadi komedi lah. Terakhir. Kasih dong kata-kata Siapa ya? mutiara untuk stasiun-stasiun TV yang suka nunggak. Bapak mau saya di blacklist di blacklist sama semuanya. Enggak bukan kata-kata mutiara gitu. Maksudnya gini. Ya udahlah, hak dan kewajiban sama-sama kita lakuin aja deh gitu kan. Kalau kita sudah melakukan kewajiban ya kita tinggal dipenuhin haknya gitu aja. Jangan terlalu lama istilahnya menunggak gitu atau terlalu lama pembayaran gitu aja. Yang penting tanggung jawabnya ada. Yang Terlihat. penting sebenarnya lama enggaknya itu kan relatif ya, tergantung kalau si talent
butuh-butuh amat kan terlihat Jadinya lama. banget. Kalau si talent nggak butuh-butuh amat kan, Ya, sebenarnya. kan santai aja Santai gitu kan. aja. Saya kan juga terlihat nggak butuh-butuh amat kan. Kayaknya sih lebih ke nggak butuh banget makanya nggak dibayar. Kan. Ya intinya lama nggak itu relatif, yang penting jelas aja gitu. Yang penting jelas gitu, maksudnya Apa? komunikasinya baik. Lah, Komunikasinya baik, itu aja gitu. walaupun niatnya nggak ada, komunikasi aja dulu gitu kan. Komunikasi Walaupun aja niatnya dulu. nggak mau bayar, komunikasi Jadi aja. paling nggak Tarian, ini tarian. ada yang di Tenang gini, gitu. gitu, tenang gitu. Jadi intinya jangan bukan nunggak sih. Saya yakin mereka juga nggak ada niat nunggak, cuman lebih tertib gitu aja. Siap. Oke. Terima kasih. Thank you Bung Akbar. sama-sama. Teman-teman, Boleh minum kan ini? Boleh. Boleh. Tapi kan itu gimmick. Ini kan kita sudah dewasa. Apa kayak brand kopi nih, ini kan masuk sini nih, ini kan cakep nih, ini kopi, Bener. ini kopi, ini minuman sari kelapa kayak Iya. apa gitu kan. Ini tekot ya, terus ini ya, Tekot, samping ya. sini provider gitu. Wah, gila. Di Ya, kalau enggak sini. logo-logo Mercy, BMW. Wah, gitu gokil. Ya, brand-brand sini. Ini enak banget sini ya di Chicks Channel. Cikiciu. Chicks. Teman-teman, kalau kalian mau bintang tamu siapa lagi, kalian boleh komen di bawah ini, nanti kita telepon kalau dia mau. Kalau enggak, kita cari bintang tamu lain. Ya kan? Atau dia yang jadi bintang tamu di tempat orang lain. Ah, boleh juga. Gua Sky Almukarom undur diri. Cikiciu. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Cikiciu.